Renovasi dan pembangunan masjid bersejarah Masjid Jami Matraman, Jakarta Pusat. Masjid Jami Matraman Jakarta terletak di Jalan Matraman Dalem 2, Pegangsaan Timur, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Masjid Jami Matraman yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari tempat diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi saksi sebagai masjid tempat sholat Jumat Bapak Proklamator Republik Indonesia seusai beliau mengumandangkan pekik proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Masjid Jami Matraman aslinya bernama Masjid Jami Matraman Dalem, yang artinya Masjid Jami para abdi dalem atau pengikut kesetiaan Sultan Mataraman Ngayogyakarta, daerah yang dahulunya menjadi tempat bermukimnya prajurit-prajurit Kesultanan Mataraman. Oleh orang Betawi disebut Matraman, dari asal kata Mataraman. Haji Mursalun dan Mustanil Arifin adalah dua orang di antara ratusan generasi keturunan prajurit sukarelawan Mataram yang dikirim oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia yang terlahir di Betawi. Di daerah bekas kantong-kantong pemukiman Laskar Mataraman Ngayogyakarta, beliaulah pendiri Masjid Jami Matraman Dalem. Masjid ini didirikan pada tahun 1837 Masehi. Dengan arsitektur yang diilhami bentuk masjid di Timur Tengah dan India. Ketika masjid ini selesai dibangun, maka sholat jamaah pada saat peresmiannya langsung dipimpin oleh Pangeran Jonet dari Yogyakarta, salah satu ahli waris Pangeran Diponegoro. Tentu saja ini tidak disenangi kompeni sebagai penguasa pada waktu itu. Segala aktivitas masjid, baik sholat Jumat maupun majelis taklim, selalu mendapat pengawasan pemerintah Hindia Belanda di Betawi atau Batavia, yang menilai ajaran yang disebarkan dari masjid ini dapat membahayakan posisi mereka karena dapat membangkitkan kesadaran rakyat untuk menentang penjajah. Pada tahun 1920 beredar kabar pemerintah akan membongkar Masjid Jami Matraman Dalem. Beberapa tokoh masyarakat dan ulama telah dipanggil ke Badan Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda untuk menuntaskan persoalan tersebut. Tetapi semua tokoh ulama dan masyarakat telah sepakat menolak mentah-mentah keinginan pemerintah tersebut. Melihat arus penentangan yang semakin kuat, akhirnya pemerintah membatalkan pembongkaran Masjid Jami Matraman. Bahkan pada tahun 1923, untuk mengambil hati dan simpati rakyat, pemerintah kolonial mengadakan perbaikan atau renovasi terhadap bagian masjid yang rusak. Bertahun-tahun kemudian masjid ini tidak mengalami renovasi. Baru pada tahun 1930, Masjid Jami Matraman dibangun kembali oleh warga sekitar. Diketuai oleh Nyai Patiloi, seorang arsitek asal Ambon. Bahkan tokoh perjuangan Haji Agus Salim pun terlibat dalam renovasi masjid tersebut. Peran Masjid Jami Matraman dalam catatan sejarah Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Masjid Jami Matraman turut menghiasi kisah sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Masjid ini juga menjadi saksi bisu digelarnya sholat Jumat pertama setelah Indonesia merdeka. Usai membacakan naskah proklamasi di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Bung Karno dan Bung Hatta menuju Masjid Jami Matraman bersama sejumlah tokoh untuk menjalankan sholat Jumat. Setelah merdeka, Masjid Jami Matraman mengalami renovasi pada tahun 1955 hingga 1960. Renovasi kembali dijalankan pada tahun 1977. Kini Masjid Jami Matraman berdiri kokoh dengan 2 lantai yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Setelah puluhan tahun masjid tidak pernah lagi direnovasi, serta seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, akhirnya Takmir Masjid sepakat untuk melakukan perubahan pada konsep bangunan masjid yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai. Dengan tidak mengurangi nilai sejarah, rencana pembangunan Masjid Jami Matraman berdasarkan pada beberapa pertimbangan teknis, di antaranya bangunan masjid yang sudah tua,
fasad masjid yang tidak terlihat megah selayaknya Masjid Jami. Tidak mengakomodir ruang-ruang kegiatan di luar peribadatan yang mendukung bangunan masjid, seperti Baitul Mal, Baitul Tarbiyah, dan Baitul Muamalah. Tata letak atau layout jangka panjang bangunan existing susah dikembangkan. Lahan parkir untuk jamaah sholat kurang memadai. Area wudhu dan toilet sangat kurang dari kapasitas jamaah. Jika dilakukan renovasi, konstruksi pondasi dan struktur bangunan belum tentu mampu menopang bangunan baru. Dari beberapa kelemahan tersebut, terdapat banyak nilai lebih yang menjadi faktor pendukung kekuatan masjid. Di antaranya, salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid dengan 1001 sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang berbasis kemasjidan. Lokasi di tengah kota yang dekat dengan jalan raya, serta posisi masjid strategis di area kawasan padat penduduk. Masjid memiliki lahan yang cukup luas. Masjid memiliki fasilitas pendidikan. Sudah berbentuk yayasan. Banyak kegiatan keagamaan. Masjid memiliki lahan UMKM di sekitar masjid. Sudah ada remas. Mayoritas jemaah masjid dari warga sekitar, UMKM, serta musafir. Dengan berdasar pada beberapa potensi tersebut, masjid akan dikembangkan semakin megah dan ikonik, serta dapat membawa lebih banyak kemaslahatan bagi umat dengan menjadikan Masjid Jami Matraman yang memiliki fungsi sebagai masjid legendaris dengan muatan sejarah masjid. Menjadi salah satu masjid terbesar di Menteng yang memiliki banyak fungsi dan fasilitas untuk kemaslahatan umat. Masjid yang memiliki museum sejarah perjuangan. Masjid sebagai destinasi sejarah dan wisata religi. Masjid yang memiliki prasasti atau nomen sejarah sebagai masjid proklamasi. Masjid berkonsep rest area. Untuk mengakomodir konsep masjid yang memiliki berbagai fungsi serta fasilitas pendukungnya, kami akan membuat layout baru dengan merubah struktur bangunan existing menjadi masjid 3 lantai, di mana masing-masing lantai memiliki fungsi sebagai berikut. Lantai pertama berupa tempat parkir serta ruang perkantoran untuk meningkatkan kemaslahatan umat seperti Baitul Mal, koperasi, UMKM, lembaga pendidikan, poliklinik, dan prasasti. Lantai 2 berupa tempat sholat yang di depannya memiliki plaza dengan view yang dapat melihat langsung ke jalan raya. Lantai 3 berupa tempat sholat dengan akses keluar menuju ke atap dan kubah masjid. Rencana pembangunan masjid berlantai 3 yang membutuhkan estimasi biaya sekitar 31 miliar dengan membongkar total bangunan sebelumnya akan dilakukan dengan skedul pengerjaan secara bertahap dan tetap memberikan tempat agar kegiatan sholat jamaah 5 waktu masih terus berjalan. Atas ridho Allah untuk dapat mewujudkan masjid yang akan menjadi kebanggaan baik secara fisik maupun fungsional, khususnya bagi masyarakat sekitar dan umat muslim pada umumnya, tentunya tidak lepas dari kepedulian serta peran masyarakat untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan masjid. Adapun strategi dalam penggalangan dana yang telah kami analisis potensinya, terdapat beberapa sektor, di antaranya sektor jalan raya. Penggalangan dana dilakukan dengan mengharapkan sumbangan tunai dari para pengguna jalan. Penempatan kota amal ditempatkan di lokasi yang strategis di toko-toko dan pedagang radius 3 km dari Masjid Jami Matraman. Sumbangan organisasi masyarakat. Melalui organisasi-organisasi masyarakat sekitar serta link organisasi, kami menyebarluaskan gerakan penggalangan dana untuk masjid. Program donasi berkala, mengajak jamaah sholat 5 waktu dan jamaah sholat Jumat menjadi anggota grup jamaah masjid dan menawarkan berbagai produk donasi rutin atau bulanan dengan program yang terskedul.
Memanfaatkan teknologi dalam penggalangan dana, seperti membuat website atau aplikasi khusus platform donasi online yang memungkinkan warga sekitar untuk melakukan donasi online atau mengikuti program penggalangan dana secara online. Kegiatan sosial. Mengadakan kegiatan amal seperti aksi bersih-bersih lingkungan atau pemberian makanan gratis kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini dapat menarik simpati dan dukungan dari warga sekitar untuk proyek pembangunan masjid. Penggalangan dana melalui media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan proyek pembangunan masjid dan meminta dukungan dari masyarakat luas, baik melalui donasi online maupun membagikan informasi tentang proyek pembangunan masjid ke keluarga dan teman-teman terdekat. Program iuran bulanan. Mengadakan program iuran bulanan untuk warga sekitar dengan mengajak mereka untuk menyumbangkan sejumlah uang setiap bulan. Program ini dapat diikuti secara sukarela oleh warga sekitar dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sumbangan barang bekas layak pakai. Selain sumbangan uang tunai, kita juga dapat meminta sumbangan barang bekas dari warga sekitar atau perumahan setempat. Barang bekas tersebut dapat dijual dan keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan masjid. Program donasi melalui perusahaan. Kami menawarkan program donasi dengan mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan setempat. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan donasi secara langsung atau mengadakan program penggalangan dana bagi karyawannya. Memakai influencer. Dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan proyek pembangunan masjid, influencer akan membagikan informasi tentang proyek pembangunan Masjid Jami' Matraman kepada seluruh followernya dan meminta dukungan dalam bentuk donasi atau pembelian merchandise. Sumbangan bahan bangunan atau peralatan. Dengan sumbangan bahan bangunan atau peralatan yang dibutuhkan untuk membangun masjid dari jamaah, dari toko-toko bangunan atau pabrik-pabrik. Selain itu, kita juga dapat meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bidang konstruksi atau teknik sipil. Membuat kampanye kreatif. Dengan membuat kampanye kreatif tentang penggalangan dana proyek pembangunan masjid melalui video atau foto yang menarik dan menyebarluaskan ke media sosial. Kampanye tersebut dapat menarik kepedulian dan mengetuk hati masyarakat untuk berdonasi. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan dan doa dari para alim ulama, tokoh agama, habaib, dan seluruh elemen masyarakat, dan berdasarkan potensi dari beberapa sektor penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Jami' Matraman yang kami targetkan dapat terpenuhi dalam kurun waktu 5 tahun, di mana masing-masing sektor telah kami analisis lebih rinci perolehan pendapatan secara harian, mingguan, bulanan, hingga per tahunnya dengan total perolehan di semua sektor sebesar 20 miliar. Demi terwujudnya pembangunan proyek mulia Masjid Jami' Matraman tersebut diperlukan sebuah komitmen bersama untuk mengoptimalkan semua potensi di berbagai sektor dalam penggalangan dana secara fundraising. Jadikanlah bangunan mulia ini sebagai wasilah mengalirnya pahala yang tidak pernah putus. Saatnya kita bergerak, hadir menjadi bagian dari terwujudnya sebuah kebanggaan umat untuk masjid bersejarah Masjid Jami' Matraman, Jakarta Pusat.